persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Berjumpa kembali dengan kami pada hari ini di Menara Doa. Kami berterima kasih untuk kesetiaan Bapak Saudara yang selalu mengikuti Menara Doa dengan kami bersama-sama. Nah Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara yang mengikuti secara online, mari kita siapkan hati, kita datang kepada Tuhan, kita minta biarlah Tuhan melawat kita bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa Bapak Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk Tuhan yang luar biasa buat kami. Terima kasih untuk sepanjang bulan ini Tuhan boleh memberkati kehidupan kami. Dan hari ini kami datang ya Tuhan, berkumpul bersama-sama ya Tuhan di Menara Doa. Kami satukan hati kami ya Tuhan. Kami minta biarlah ya Tuhan kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu dicurahkan atas kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan Engkau bawa kami, Engkau ubahkan hati kami ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan Yesus, Engkau lawat kami semua. Terima kasih Roh Kudus, pimpin Menara Doa kami ini ya Tuhan. Terpujilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Ini doa kami Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Engkau baik. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami sembahkan, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku
nyata dalamku. Mari dari awal naikkan pujian ini, katakan, ku masuk, haleluya. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata, amin Tuhan, selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Oh, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Sembah Dia, oh Tuhan, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ya Tuhan, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari biarkan musik sembah Tuhan ini menjadi doa kami Tuhan. Biarlah kami memiliki hati yang murni di hadapan-Mu setiap hari. Tuhan, Engkau yang mengenal kami, Engkau tahu seluruh hidup kami Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan datang kepada Dia saat ini. Oh, kami sembah Kau Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Dia. Haleluya. Engkau Tuhan pujianku,
Engkau Tuhan, kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku, ya Tuhanku. Oh, Engkau Tuhan, pujian-Mu. Engkau Tuhan, kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Haleluya, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku, hingga kemuliaan-Mu kan, hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan, hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Hampiri Dia, haleluya. Bawa penyembahan-Mu kepada Dia saat ini. Bawa hatimu kepada Tuhan saat ini. Ya Tuhan, kami sembah Kau, kami puji Kau. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, kami datang menyembah-Mu, sujud kepada-Mu Tuhan. Kaulah Tuhan, kami menyembah-Mu, Yesus Tuhan. Mendekatlah kepada-Nya, bawa hidupmu, ya Tuhan. Makasih Tuhan, Kau beri kami kekuatan baru, Kau anugerahkan kepada kami segalanya. Haleluya. Mari berdoa. Oh, alabaya syata alabaya alabaya alabaya. Ila alabaya syata alabaya alabaya. Oh, alabaya syata alabaya alabaya. Oh, alabaya syata alabaya alabaya. Haleluya, haleluya. Oh, alabaya syata alabaya. Oh, alabaya syata alabaya. Makasih Tuhan. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me close
I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to the where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Oh, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Mari dari awal katakan, come Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. Somebody, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Oh, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Mari katakan, satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Mauku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Oh, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu,
mengubah hidupku ya Tuhan. Urapanmu mengubah hidupku. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Tuhan, terima kasih di menara ini Tuhan. Banyak hal Tuhan, Engkau sudah tuntun kami. Tuhan, lindungi kami. Tuhan, terima kasih kami boleh kenal Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih untuk pengurapan yang sedang turun tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pakai setiap kami Tuhan. Pakai hidup kami untuk bisa ya Tuhan menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Banyak orang bisa diselamatkan, banyak orang bisa dikuatkan, banyak orang bisa ditolong oleh Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, berikanlah kami Tuhan hati nurani yang murni. Biarlah ya Tuhan Kau kuduskan setiap hati kami, nurani kami Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami berdoa, permudah setiap kami masuk hadirat-Mu. Beri kami kepekaan, ketajaman untuk bisa mendengar apa yang Tuhan mau katakan buat kami. Sehingga kami bisa ngerti rencana-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan Yesus, sekali lagi aku berdoa dan angkat tanganku Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sakit Tuhan. Apapun sakit penyakit mereka, aku berdoa Tuhan. Tuhan Yesus Kau jamah mereka satu persatu. Sentuhan hati kasih-Mu menyembuhkan semua sakit penyakit mereka. Dan aku percaya oleh bilur Yesus jadi sembuh ya Tuhan. Jadi sembuh. Biarlah ya Tuhan Engkau berikan semangat yang baru, pengharapan yang baru buat setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Yang sudah letih lesu ya Tuhan dan berbeban berat. Aku berdoa Tuhan biarlah hari ini Tuhan bukakan ya Tuhan pewahyuan-Mu, hikmat-Mu buat setiap kami. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara, silakan duduk kembali. Shalom saudara, saya seperti didorong Tuhan mau bicara dan mau ngajar kita tentang hati nurani sekali lagi. Ya, mengapa penting hidup dengan hati nurani yang murni. Saudaraku ya, kita sudah beberapa kali membahas tapi saya ingin ajak saudara untuk bisa merenungkan hal ini secara sungguh-sungguh. Karena saya melihat bahwa hati nurani ini adalah satu hal yang sangat penting buat kehidupan kita. Kita akan baca saudara dalam 1 Tesalonika 5 ayat 2-3. Kita baca sama-sama yuk ayatnya. 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh
jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan amin. Nah, kita tahu bahwa manusia ini adalah apa? Makhluk roh, ya, yang punya jiwa, tinggalnya di mana? Di tubuh, ya. Manusia adalah makhluk roh yang punya jiwa, tinggalnya di mana? Di tubuh, ya. Nah, tubuh manusia punya 5 panca indera. Ya kan? Supaya tubuh kita yang berhubungan dengan apa? Dunia luar. Ya, itu tubuh yang berhubungan dengan dunia luar, saudaraku ya. 5 panca indera atau 5 indera. Yang pertama adalah apa? Sentuhan lewat kulit, penglihatan lewat mata, pendengaran lewat telinga, penciuman lewat hidung, dan apa? Rasa lewat apa? Lewat lidah. Nah, saudara. Nah, yang namanya tubuh ini harus dikendalikan. Ya kan? Yang kendalikan itu adalah seharusnya siapa? Roh dan jiwa. Saudara, yang kendalikan tubuh itu jiwa. Ya, jiwa terdiri dari 3 bagian. Saudara sudah tahu ya apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, pikiran, perasaan, dan kehendak jiwa kita. Kalau hidup kita dikuasai sama jiwa, pikiran sendiri, perasaan sendiri, kehendak sendiri, itu namanya kita gerakan tubuh kita atau hidup menurut apa? Keinginan daging. Di mana roh tidak berperan, tidak ada peran. Nah, sebagai orang yang sudah diselamatkan, saudaraku, Tuhan hidupkan roh kita. Ya, nah, roh orang yang sudah diselamatkan itu ada 3 unsur, 3 bagian. Yang pertama apa? Intuisi. Intuisi itu apa, saudaraku? Ya kan, kemampuan untuk memahami sesuatu, saudaraku, melalui, ya kan, tanpa melalui penalaran rasional. Tidak mungkin lah, secara logika tidak mungkin. Tetapi saudara, karena saudara rohnya hidup. Ya, intuisi itu sebenarnya dalam bentuk apa sih? Roh wahyu. Ya, pewahyuan, hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Katakan amin. Dia berikan itu kepada kita. Saya tahu. Ya kan, intuisi itu yang buat kita tuh, ya aku tahu. Aku ngerti. Tapi logikanya mana? Nggak bisa aku jelaskan cara logika. Pokoknya jalan aja. Nah, itu hanya dimiliki oleh orang yang sudah diselamatkan. Tapi orang yang tidak diselamatkan atau orang yang hidup dalam daging, nggak bisa. Yang kedua adalah apa? Selain intuisi, persekutuan. Persekutuan ini adalah apa, saudara? Kemampuan kita atau kapasitas kita untuk apa? Menyembah. Ya, berkomunikasi, berdoa, berbicara. Masuk dalam hadirat Tuhan. Saudara perhatikan, hanya orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus yang bisa merasakan hadirat Tuhan. Orang yang sudah lahir baru, yang bertobat, terima Yesus, yang bisa masuk hadirat Tuhan. Kenapa? Saudara, karena rohnya dihidupkan dalam unsur apa? Fellowship dengan Allah. Roh kita bisa nyambung dengan roh Allah. Itu saudaraku, kita masuk hadirat Tuhan. Waktu kita fellowship, kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Saudara, ya saudara, dari hati ke hati. Dengar baik, intuisi kita, dia akan bicara lewat intuisi. Intuisinya tuh apa? Aku ngerti, Tuhan tuh kayaknya manggil aku tuh ini. Sebagai contoh, kita kepikiran yang gak pernah kepikiran. Dan pikiran itu mendatangkan peneguhan, kekuatan, damai sejahtera. Waktu kita ucapkan, jadi. Kata Nabi saudara, itu mainnya di mana? Di roh. Kalau di jiwa gak jadi. Karena roh Allah atau roh kudus, saudara, itu dia berinteraksi dengan kita. Ya kan saudara, lewat roh kita. Saudara, katakan amin. Tetapi yang namanya persekutuan dan intuisi, ini hanya bisa, saudara, kalau kita punya standar hati nurani tertentu. Saya mau kasih tahu tentang hati nurani. Hari ini kita akan bahas hati nurani. Jadi sejak saudara manusia jatuh dalam dosa, pada saat itulah, ya kan saudara, manusia jadi tahu tentang apa yang baik, apa yang jahat. Apa yang benar, apa yang salah. Karena dia sudah makan buah itu. Lalu dari situlah rohnya saudara diberikan yang namanya hati nurani. Jadi hati nurani buat semua manusia itu ada.
Tapi orang yang belum diselamatkan, hati nuraninya kerjanya sedikit. Saudara, nah hari ini kita akan bahas. Nah standar saudara, orang yang sudah diselamatkan, standar hati nuraninya tuh naik. Yang memungkinkan dia bisa fellowship dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, yang juga berakibat dengan apa? Kita bisa punya intuisi, nangkep ini loh Tuhan punya mau. Ya saudara, ketika hati nurani kita mulai tercemar sebagai orang percaya, persekutuan kita dengan Tuhan sebenarnya akan tersumbat, terhalang. Doa ya doa, tapi garing. Intuisi nggak jalan. Kita hidup mengambil keputusan sendiri. Saudara, nah hari ini kita bahas, saudaraku, tentang roh. Saudaraku, dari bagian roh ini saya mau bahas tentang hati nurani. Apa sih hati nurani? Hati nurani itu polisi internal di dalam diri kita. Saya tulis standar moral yang ditaruh Tuhan. Saudaraku ya kan, ke dalam roh kita, roh manusia. Sejak apa? Kejatuhan Adam dan Hawa. Karena kita makan buah daripada pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah saudara yang kasih Yesus. Jadi hati nurani ini memiliki kemampuan untuk membedakan. Mana yang baik, mana yang jahat. Nah sekarang perhatikan sini sudah. Hati nurani itu bekerja berdasarkan data. Berdasarkan value. Yang kita masukkan ke dalam diri kita. Maksudnya gini. Ukuran hati nurani kita itu tergantung daripada apa? Standar moral, etika yang kita masukkan ke dalam sistem kepercayaan kita. Saudara masih ingat gak khotbah saya waktu hari Minggu? Begini. Setiap kali kita dengar firman Tuhan, kita rasanya dapat. Saudara catat, saudara doakan lagi dengan sungguh-sungguh. Aku mau Tuhan melakukan firman ini. Standar hati nurani saudara itu naik. Katakan amin. Saya kasih contoh. Saudara, bagi seseorang, ya, bagi seorang tertentu pergi ke dukun, sembahyang kuburan, memanggil arwah orang mati, itu tidak salah menurut dia. Tidak masalah buat dia. Hati nuraninya tidak bunyi. Saudara, katakan amin. Ya, tetapi buat orang percaya yang sudah dengar firman, ya kan, dari Imamat 19 ayat 31. Jangan kamu berpaling kepada arwah, kepada roh-roh peramal, janganlah kamu mencari mereka, dan dengan demikian menjadi apa? Najis, karena mereka akulah Tuhan Allahmu. Ketika kita tahu firman ini, lalu kita setuju dengan firman ini, saudara, lalu kita doakan firman ini, maka ketika kita pergi sembahyang kuburan, hati nurani kita itu akan menjerit. Kita akan kehilangan damai sejahtera. Kita akan kehilangan sukacita pada saat itu. Sampai saudara dan saya bertobat. Tuhan ampuni dosaku. Ampuni. Beri aku kemampuan untuk tinggalkan. Tidak mengulangi lagi. Berikan aku anugerah-Mu. Basuh aku dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Pada saat itulah saudara. Channel atau saluran saudaraku untuk bisa punya akses kepada tahta kasih karunia dalam bentuk fellowship itu terbuka. Intuisi kita terbuka. Besar ini katakan amin. Ini jadi standar begitu. Saudara dengar firman Tuhan, jangan berdusta, tidak mau berdusta. Ya kan, bohong, ninggin-ninggin, manipulasi, gitu kan, kayak manipulasi, ya kan, manipulatif gitu. Ketika saudara dengar firman, aku setuju dengan firman. Dan aku udah setuju dengan perbuatan ini. Lalu saudara mulai doakan. Standar hati nurani saudara akan naik. Lalu ketika saudara main dengan manipulatif. Gitu segala macam gitu kan. Dia tunjukin, jadi istilahnya main drama rohani gitu saudaraku. Supaya orang lihat, wah rohani banget segala macam. Atau bohong sana, bohong sini. Ya saudaraku. Tiba-tiba saudara, ketika saudara sudah doakan itu. Naik standarnya. Apa yang terjadi? Hilang sukacita. Roh mati nurani berteriak. Ketika oke, contohnya gini, kita lanjut, kita gas terus. Walaupun dibunyi, gas terus. Lama-lama hati nurani tidak berbunyi, standarnya turun.
ketika standar ini, kita bisa turunkan standar hati nurani supaya dia gak bunyi lagi. Saudara, tetapi konsekuensinya kita kehilangan. Saudara, kehilangan apa? Hak istimewa untuk menghadap tata kasih karunia. Saudara, untuk mendapatkan rahmat dan pertolongan pada waktunya. Jadi di sini, jadi dengar firman itu sebenarnya untuk naikin standar hati nurani. Supaya yang dulu kita jalanin kayaknya biasa gak masalah kok. Sekarang karena udah dengar firman naik ke sana. Itu kok jadi gak enak ya. Saudara bisa dapat gak? Katakan amin. Kita gak bisa ubah, kita main di roh ini sekarang. Saudaraku, contoh, saya kasih contoh lagi. Buat beberapa orang mencuri, memeras, menipu demi untuk dapat uang, itu hal biasa. Betul gak? Ya begitu kerjaannya. Hari biasa, saudaraku. Tetapi bagi orang percaya, minjem gak bayar aja, udah berdetak hati. Minjem lupa bayar. Saudara, saya sangat ngerti Mazmur 37 ayat 21. Dia tahu di ayat ini. Dia setuju dengan firman Tuhan ini. Semakin banyak ayat firman yang kita setujui, semakin tinggi standar rohani kita. Standar hati nurani kita. Semakin tinggi standar hati nurani kita, itu semakin intim kita dengan Tuhan. Saudara kan banyak orang pada, gimana saya bisa dapat urapan, dapat mantel, nah, istilah mantel yang Robert Liardon ini kan, segala macam gitu. Gimana caranya supaya saya bisa ini kan? Kata kuncinya kalau menurut saya, naikin standar hati nurani. Disitulah kita bisa hidup tulus, hidup jujur di hadapan Tuhan dan manusia. Tidak perlu orang lihat apa yang kita buat. Ini yang buat kita awet. Amin tidak saudara? Ya. Mazmur 37 21 kata orang fasik meminjam dan tidak bayar. Ya, tetapi orang benar apa? Pengasih, maksudnya murah hati, dia memberi, bukan ngambil. Orang fasik dia meminjam kan dia mencuri sebenarnya saudaraku. Dengan cara menipu dengan kata utang dulu. Saudara, lalu dia peras dengan kata apa? Kau ini kan rohani, kau kan orang murah hati, masa sama orang Kristen aja kau tidak mau bantu? Itu kan pemerasan. Pemerasan secara halus gitu saudaraku. Percuma lah kau khotbah memberi, kau tidak bantu aku. Padahal sudah berapa kali dibantu. Itu kan pemerasan, betul gak? Pinjam, aku cuma pinjam, nanti aku balikin. Kalau saudara kasih, gak dibalikin dia. Kalau kita lakukan itu udah bunyi hati kita. Apa masih bunyi? Nah, banyak orang Kristen yang mudah kecewa, kecewa segala macam, kayak terpukul apa-apa. Coba perhatikan hati nurani. Kalau kita main di sini, saya rasa di situ kita bisa melihat tuntunan Tuhan, perlindungan Tuhan, berkat Tuhan menyertai setiap kita. Yang ngerti katakan amin. Jadi kata kuncinya gini saudaraku, ini saya belajar ya. Tuhan kan gak tuntut kita sempurna. Tapi naikin aja terus hati standarnya dengan cara doakan firman, masukkan itu. Aku setuju dengan sama Tuhan. Dengan setuju dengan amin, amin, amin. Homo legio. Saya setuju ya apapun aku, Tuhan katakan ya aku amin. Amin saudaraku. Ya kan? Jadi kita seharusnya tidak keberatan ketika suara hati nurani mengingatkan kita. Kita seharusnya menganggap sebuah masalah besar apabila hati nurani kita sudah tidak berfungsi dengan baik. Katakan amin. Nah, pertanyaannya begini, gimana mendisiplinkan? Ada 3 disiplin iman ya untuk hati nurani yang diperintahkan Tuhan di Injil Matius pasal 6. Sama masih ingat gak? 3. Apa? Bersedekah. Kedua apa? Berdoa. Yang ketiga apa? Berpuasa. Ini 3 ini untuk melatih hati nurani. Ya, bersedekah artinya itu kan saya kaitkan dengan Kolose 3 ayat 12. Saudara, bersedekah itu untuk supaya menumbuhkan apa? Belas kasihan dan kemurahan. Untuk mematahkan apa? Keserakahan. Kekikiran. Saudaraku. Nah, ini penting. Ya, serakah patah karena kita suka memberi. Saudaraku, ya. Jadi ini masukin standar ini.
Doakan, aku setuju dengan perintah Tuhan untuk memberi. Supaya dalam diriku hasilnya tindakan ini adalah menghasilkan apa? Belas kasihan dan kemurahan hati. Ya kan? Saudara bisa ngerti, katakan amin. Jadi kadang-kadang tuh mana Pak yang lebih dulu? Belas kasihan dan murah hati dulu baru memberi, atau memberi dulu baru kita bisa jadi murah hati. Enggak bisa, itu ayam sama telur. Saudara harus jalankan dua-duanya. Katakan amin saudara. Ya kadang-kadang dalam hati saya gini, wah ini harus dalam hidup saya kadang gini. Ini pengalaman pribadi. Saya cek gitu kan, saya mudah gak masuk hadirat ya. Dalam doa pribadi atau dalam pelayanan. Ketika saya rasa ada sesuatu yang agak berat ya. Saya tanya Tuhan, apa yang perlu ditingkatkan? Biasanya Tuhan suruh apa? Kamu memberi lebih, standarnya lebih naikin pemberian kamu. Dalam hal uang. Jangan hitungan, coba mulai. Saudara, dan saya melihat muncul ada belas kasih. Karena urapan itu bisa kerja. Kuasa itu bisa bekerja. Kalau ada apa? Belas kasihan. Saudara lihat sini. Semua mujizat yang Yesus buat, entah menyembuhkan orang sakit, ngusir setan, bangkitkan orang mati, selalu dimulai dengan apa? Tergeraklah hati Yesus oleh apa? Belas kasihan. Saudara bayangkan kalau dalam sepanjang hidup kita selalu berpikir apa yang aku dapat, apa untung apa aku di situ. Terus kita mau ambil, tidak ada yang kita mau bagi. Ketika diminta itu cerit daging kita. Ini sulit untuk dapat. Itu jadi kering nanti pelayanan kita. Saudara-saudara katakan amin. Hidup kita kering. Doa kita nggak jalan. Pertama tuh kenapa? Saya juga heran. Kenapa Tuhan suruh pertama bersedekah? Kenapa nggak berdoa? Doa yang kedua. Saudara, pertama disiplin yang kedua ada apa? Berdoa. Harus ada doa. Doa ini akan menghasilkan apa saudara? Kerendahan hati. Semakin kita banyak berdoa. Dengan satu konsep yang kita sudah mengerti. Doa ini adalah ketika aku berdoa. Sebenarnya aku tuh mau bilang sama Tuhan. Aku tuh udah bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Kalau Tuhan gak tolong, kalau Tuhan gak tuntun, kalau Tuhan gak lindungin, kalau Tuhan gak berkatin. Saya gak bisa. Itu kan kerendahan hati. Katakan saudara. Ya kan? Kalau kita berhenti berdoa. Kita mau bilang, tanpa Tuhan juga bisa. Itu sombong. Lalu omongannya mulai. Yang lain-lain. Beberapa orang bisa berdoa. Tetapi tidak rendah hati. Karena yang didoakan dia tidak pernah minta. Apa? Kerendahan hati. Dari lima hal saudara. Ya kan? Dari 5 hal. Itu yang ketiga atau yang tengah-tengah itu apa saudara? Rendah hati. Ya, pertama belas kasihan. Ya kan, taruhlah jempol tuh. Saudara, kemurahan, karena di tengah. Saudara, tengah-tengah. Karena doa itu pasti akan membuat saudara bisa bersedekah. Kalau kita rendah hati, kita bisa murah hati dan belas kasihan. Katakan amin. Nah yang ketiga saudara, di sini katakan apa? Berpuasa. Ini harus dilatih. Seminggu minimal saudara harus ada puasa. Katakan amin saudara. Ya kan? Bisa juga jejelin dulu dengan pikiran-pikiran intermittent fasting. Tetapi saudara nggak mau dapat berkat hanya perutnya kempes. Saya sih mau saudara daging saya yang kempes. Kalau bisa sombongan saya yang kempes. Serakahnya saya harus kempes. Soal perut kempes atau tidak itu nomor 2 buat saya. Katakan amin. Ya kan? Kalau kita dipacu kan dengan apa yang kita pikir, kita dengar terus, itu kan memicu kita mau ngambil keputusan. Katakan amin saudara. Ya kan? Saudara bisa bersedekah, terus mau bertindak untuk memberi. Kalau sering dengerin atau baca tentang kemurahan hati. Saya sudah dapat gini, kasih makan. Saudara kan suka berdoa, mau berdoa. Kalau suka dengerin tentang khotbah-khotbah atau bacaan tentang doa. Begitu pula dengan berpuasa. Sekarang kalau saudara buka YouTube apa segala macam, banyak banget orang ngomong. Saudara walaupun dia bukan siapa-siapa, bisa seperti kayak ahli gizi kesehatan saudaraku. Udah ahli anatomi, udah kayak dokter, segala dokter saudara. Pinter yang ngomong saudaraku. Ya kita dengerin aja kalau emang benar. Katakan amin. Ini gak ada masalah. Puasa itu penting. Kalau menurut saya puasa, saudara harus minta. Supaya bisa menghasilkan apa? Kelemah lembutan. Kelemah lembutan artinya apa saudara? Apa artinya? Kita punya kekuatan, kita punya power.
Tapi kita tidak gunakan power itu hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Katakan amin, saudara. Ya kan, setelah kita bisa bersedekah, ya kan, kita tambahkan dengan doa, lalu tambah lagi dengan puasa, maka saudara dan saya itu benar-benar genep mengenakan jubah sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi Tuhan. Katakan amin. Saudara-saudara dapat sih poinnya sini, amin. Nah, ini saya berdoa supaya, ya kan, saya juga lagi berpikir gitu kan. Wah, ini yang paling penting. Saya melihat orang-orang yang hidup dengan hati nurani yang murni, relatif lebih awet persahabatannya, pelayanannya, betul tidak? Pernikahannya, hidup hati nurani. Nah sekarang mengapa penting hidup dengan hati nurani yang murni? Kita akan bahas. Yang pertama adalah ketika kita hidup dengan hati nurani yang murni atau memelihara hati nurani, cara meliharanya gimana? 3, bersedekah, berdoa dan berpuasa. Caranya itu. Saudara masukkan, tujuan saya memberi supaya saya bisa lebih belas kasihan, lebih murah hati. Tujuan saya berdoa supaya saya lebih rendah hati. Tujuan saya berpuasa, saudara bisa berkata begitu kan, supaya saya bisa punya apa? Kelemah lembutan dan sabar. Bukan emosi terus, bukan tersinggung terus, bukan. Saudara, ini penting. Ya. Apa pentingnya? Kenapa kita bisa? Yang pertama adalah untuk memelihara iman. Paulus dia nasihati pada Timotius, ya, supaya dia memperjuangkan perjuangan iman dengan cara apa? Memelihara hati nurani yang murni. Katakan amin, saudaraku, ya kan? Nah, kita baca 1 Timotius 1 ayat 19 sampai 20. Kita baca 1, 2, 3. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu apa? Kandaslah iman mereka. Di antaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka apa? Menghujat. Jadi mereka tuh menghujat. Saya percaya awalnya apa mereka ini? Mengeluh biasanya. Ya awalnya mereka mengeluh. Ya kan saudaraku. Saya percaya mereka awalnya mengeluh. Lalu dilanjutkan dengan apa? Komentar-komentar negatif. Lalu selanjutnya menghujat. Disinilah awal kandasnya iman. Banyak orang Kristen itu sebenarnya imannya kandas. Kenapa gak jalan? Malah jadi batu sandungan. Saudaraku, kenapa jadi batu sandungan? Karena imannya kandas. Kenapa imannya kandas? Kerjanya cuma ngeluh, komentar negatif, lalu hujat. Semua tentang kata-kata ini, saudaraku. Baik kata-kata yang keluar, maupun kata-kata yang di dalam kita suka omongin, saudaraku. Ya kan? Nah, hari ini saudara, saya ingin ajak saudara yang kasih Kristus, ya kan? Mari kita izinkan suara hati nurani kita, ya kan, berbicara dengan lembut. Katakan amin. Katakan amin, saudara. Nah ini karena dengan kita pelihara hati nurani, kita hidup dengan iman. Tanpa iman, saudara, menyebabkan hidup kita ini tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau hidup kita tidak berkenan sama Tuhan, kita hidup di luar daripada kehendak Tuhan. Saudara tahu, di luar aku, kata Tuhan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya berdoa, ya kan, kalau kita hidup di dalam Tuhan, saya percaya Tuhan akan turut bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, saudara. Jadi kesimpulannya apa? Hati nurani yang murni menyebabkan persekutuan kita dengan Allah, dengan Roh Kudus. Itu semakin apa? Intim. Keintiman persekutuan kita dengan Roh Kudus menyebabkan intuisi kita semakin peka. Maksudnya apa? Kita dapat roh wahyu, roh hikmat, pengetahuan dan pengertian. Sehingga kita semakin mudah untuk mengerti apa? Kehendak Tuhan. Saya waktu awal-awal jadi pendeta, jadi gembala, kita kan tiap hari, kalau hari Kamis tuh kayak doa semalam suntuk ya. Doa semalam suntuk di Jakarta, hari Kamisnya saudara. Lalu hari Jumat ada meeting pemimpin, kita sebut namanya Kul Tim 20, baru hari Sabtunya itu MDPJ. Nah waktu di hari Kamisnya ini saudara, itu banyak kan pada pengerja pada ikut tuh doa semalam suntuk. Saudara, waktu dulu selalu gereja kita tuh punya budaya, kamu dapat apa? Tuhan ngomong apa sama kamu? Betul gak? Betul gak? Saudara rasa gak? Seperti itu kan? Ya, dikit-dikit Tuhan ngomong apa? Sharingkan dong.
bagikan. Semua saling bagikan. Kenapa seseorang, ya memang pasti ada dari 10 bisa aja penyimpangannya 1 orang, 10%, 20%. Itu jangan sampai yang 10-20% yang Tuhan gak ngomong sebenarnya, bukan itu. Ya kan, itu jadi membuat yang mayoritas yang besar kita lupakan. Saya rindu saudara, setiap kita dalam komunitas orang percaya, orang Kristen. Minimal di rumah saudara. Suami istri, saudara sama anak-anak. Karena saudara kita berjalan. Jadi coba biasakan dapatnya tuh apa. Minggu ini dapatnya apa. Ngomongin sama istri ngomongin sama suami. Anak ngomongin. Ya kan? Kita di rumah biasa kita ngomong seperti itu. Aku tuh dapatnya ini loh untuk masalah yang ini. Ya, untuk entah masalah keluarga, entah masalah untuk dalam apa yang kita mau kerjakan gitu saudaraku. Kayak tadi barusan ya kan, kita doa untuk seseorang dan lain sebagainya. Sasa juga ikut doakan, dia ngomong maminya, aku tuh dapatnya ini untuk orang ini. Tinggal ucapin aja apa yang kita dapat, ucapin. Katakan sama saudara, itu kan hal yang gak pernah kita pikir, itu yang kita dapat dari Tuhan. Nah, maksud saya adalah apa? Coba aktifkan manusia roh kita. Lebih daripada manusia daging kita. Ya, jiwa kita, pikiran sendiri, kehendak Tuhan, apa segala macam. Itu latihan, bisa salah, enggak apa-apa, mulai ngomong saudaraku. Lalu setelah udah dapat apa, doakan lagi bareng. Nah, saya percaya saudara, di masa-masa sulit ke depan ini, sulit tahu di Indonesia makin sulit, keadaan sulit. Saudara, kalau kita hidup aktifkan manusia rohani kita, saudara, saya yakin kita berada di kerajaan yang tidak tergoncangkan. Semua kan digoncang, saudaraku. Tapi ada satu, kita mau harus hidup di kerajaan tidak tergoncang. Caranya gimana? Ya rohani. Aktifkan 3 hal ini. Hati nurani, supaya bisa punya akses persekutuannya. Bisa dengar, ngerti kehendak Tuhan, intuisi. Lalu kita taklukkan pikiran kita. Taklukkan kehendak kita. Taklukkan perasaan kita atas keputusan roh ini. Katakan amin saudara. Lalu saudara kalau udah jiwa udah takluk dengan roh, maka tubuh akan nurut sama jiwa. Yang sudah selaras dengan roh. Katakan amin saudara. Ini yang membuat saudara hidup dalam pengurapan. Apapun yang kita kerjakan Tuhan bisa buat berhasil. Katakan amin saudara. Ini ya pesan hari ini, saya berdoa supaya saudara diberkati dengan hal ini. Kita bangkit berdiri saudara yuk. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Hidup kudus, hidup kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu, mulia suci pada kedatangan-Mu. Hosana, 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 datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Mari saudara kita berdoa. Saudara doakan semua firman. Dan bilang Tuhan, aku setuju dengan firman ini. Aku setuju dengan perkataan-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau buat ya Tuhan hati nuraniku ya Tuhan murni. Murni di hadapan Tuhan, basuh kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Tuhan permudah setiap kami ya Tuhan untuk masuk dalam tahta kasih karunia-Mu. Ya Tuhan untuk dapat rahmat-Mu Tuhan dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu beri kami kepekaan untuk bisa kenal, ngerti kehendak-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Biarlah ya Tuhan jiwa kami takluk
dengan roh. Ya Tuhan, roh-Mu ini sendiri Tuhan. Biarlah selalu pikiran kami selaras dengan Engkau. Kehendak kami selaras dengan kehendak-Mu. Bahkan perasaan kami Tuhan tersentuh. Oleh karena itu kami mau ya Tuhan melakukan ya Tuhan apa yang Engkau perintahkan buat kami. Untuk membuat ya Tuhan melatih iman kami supaya kami punya hati nurani yang murni. Ajar kami untuk bisa ya Tuhan bersedekah. Memberi dengan murah hati supaya ada kebelas kasihan dan kemurahan hati. Tuhan supaya kami bisa tanggalkan ya Tuhan segala keserakan kami, kekikiran kami Tuhan, ego kami ya Tuhan. Ya Tuhan biarlah kami patahkan itu dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan Kau berikan kami belas kasihan-Mu, kemurahan hati-Mu. Kami ambil keputusan ya Tuhan untuk suka ya Tuhan memberi, menabur. Yang kedua Tuhan berikan kami Tuhan kemampuan, roh doa itu ya Tuhan. Supaya kami bisa ngerti Tuhan kami hidup bergantung kepada Tuhan. Hidup dengan kerendahan hati kami menolak kesombongan kami Tuhan. Ego kami Tuhan, keangkuhan kami. Biarlah Tuhan ampuni dosa dan salah kami ini Tuhan. Biarlah Engkau basuh kami mau belajar rendah hati. Biar kata-kata yang keluar dari mulut kami Tuhan, perkataan yang baik membangun. Setiap orang yang mendengar ya Tuhan, beroleh kasih karunia Tuhan. Tuhan aku berdoa biar berikan kami kemampuan untuk bisa mendisiplinkan diri dengan berpuasa ya Tuhan. Supaya kami bisa ya Tuhan menaklukkan segala hawa nafsu kami. Lalu kami bisa memiliki Tuhan kelemah lembutan dan juga kesabaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan hari ini. Kuduskan setiap kami. Kami percaya kami akan hidup dalam pengurapan dan panggilan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Angkat saudara roti kita, tangan kita tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu serahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada pesan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam namanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan anugerah-Mu, haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Angkat kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa. Dia dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis para Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semua.